Tiga kisah jenaka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkapnya Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah An-Najasari Al-Ansori. Sahabat asal Madinah ini terkenal sebagai sosok yang humoris penuh kejenakaan. Sering membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tertawa. Berikut ini beberapa kisah ulah kejenakaan Nuaiman bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Menyembeli unta tamu Rasulullah. Zubair bin Bakar meriwayatkan dari Rabi'ah bin Utsman, ia berkata, ada seorang Arab Badui yang bertamu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memakir ontanya di halaman. Lalu sebagian sahabat mengerjai Nuaiman yang tersohor kejenakaannya. Para sahabat berkata, andai kamu sembeli onta itu, maka kita akan berpesta memakannya. Kita akan berpesta daging. Nuaiman pun menyembelihnya sesuai bujukan sahabat. Setelah onta tersembelih, pemiliknya keluar sambil berteriak terkaget-kaget, ontaku disembelih, wahai Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dan berkata, siapa yang menyembelihnya? Sontak para sahabat pun kompak menjawab, Nuaiman ya Rasulullah. Lalu beliau pun mencari-carinya dan menanyakan keberadaannya. Sampai ia bertemu di rumah Diba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Nuaiman sedang bersembunyi di lubang tanah, tertutupi pelepah kurma. Salah seorang sahabat memberitahukan persembunyian sahabat jenaka ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun menginterogasinya. Apa yang membuatmu menyembelih ontanya, wahai Nuaiman? Nuaiman pun menjawab, orang-orang yang menunjukkanmu ke tempat persembunyianku itulah yang menyuruhku menyembelihnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa sambil membersihkan debu dari muka sahabat jenakanya ini karena persembunyiannya yang kotor. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti unta tersebut. Utsman bin Affan pun menjadi korban. Mahrama bin Naufal adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat renta berusia 115 tahun dan dalam kondisi buta, tetapi tetap istiqomah sholat jamaah di Masjid Nabawi. Suatu kali ia hendak buang air kecil di masjid sehingga mengundang teguran jamaah lain. Seketika Nuaiman datang menghampiri dan menggeret tangannya, mengajaknya ke pojok masjid yang lain. Sahabat jenaka ini pun berbisik, silahkan buang air di sini. Tak terhindar para jemaah lain pun meneriakinya lagi. Nuaiman bergegas pergi sebelum kondisi menjadi genting. Seiring menahan geram, Mahrama bertanya kepada para jemaah, siapa yang tadi menuntunku ke sini? Maka mereka pun kompak menjawab, ia adalah Nuaiman. Mendengar jawaban jemaah, Mahrama bin Naufal pun berkata dengan geram, sungguh demi Allah, jika aku menangkapnya, akan kupukul dia dengan tongkatku ini sekeras-kerasnya. Setelah cukup lama berlalu, sampai Mahrama melupakan kejadian ini. Suatu hari Nuaiman mendatanginya di masjid. Ketika itu Utsman bin Affan yang menjabat khalifah sedang sholat di salah satu sudutnya, di mana sholatnya sangat khusyuk dan tanpa menoleh. Nuaiman pun berkata kepada Mahrama bin Naufal yang tak bisa melihat, apakah Anda mencari Nuaiman? Mendengar pertanyaan Nuaiman, seketika Mahrama mengingat peristiwa yang lalu dan berkata, betul, tunjukkan dia kepadaku.
Tanpa menunggu, ia segera menuntunnya kepada Utsman yang sedang sholat dan berkata, "Ini dia, inilah Nuaiman." Dengan sekuat tenaga, Mahrama memegang tongkat dan memukulnya hingga terluka. Para jemaah pun kaget dan berteriak terperangah. "Yang Anda pukul itu Utsman, Amirul Mukminin." Tragedi ini kemudian didengar oleh Bani Zahra, sehingga mereka berkumpul untuk membuat perhitungan. Namun Utsman bin Affan berkata, "Jangan laknat Nuaiman, sungguh ia telah menghadiri perang Badar." Kejenakaan Nuaiman mengingatkan keutamaan para sahabat lainnya yang juga mengikuti perang Badar, yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjual teman sebagai budak. Kali ini Nuaiman bercanda mengerjai sahabat Nabi yang lain yang bernama Suwaibid bin Harmalah. Peristiwa lucu ini terjadi setahun sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika kedua sahabat ini pergi mengikuti Abu Bakar As-Siddiq berniaga di Busra. Ketika itu Suwaibid diserahi tanggung jawab membawa perbekalan makanan. Lalu di suatu tempat Nuaiman merasa lapar dan meminta jatah makanan kepada Suwaibid. Namun Suwaibid yang amanah menjalankan tugasnya memberitahu Nuaiman bahwa dia akan mengeluarkan bekalan tersebut ketika Abu Bakar telah tiba di tempat mereka. Nuaiman pun jengkel dengan jawaban Suwaibid, lalu ia berkata, "Sungguh aku akan membuat engkau marah." Lalu ia pun pergi meninggalkan Suwaibid. Tidak jauh dari tempat mereka, Nuaiman melihat ada kafilah yang dia pun segera menghampiri mereka. Nuaiman mengambil kesempatan dengan bertanya kepada kafilah tersebut, "Apakah kalian mau membeli budakku yang tangkas dan pandai bicara?" Saking pandainya bicara, setiap kali ditanya, ia tidak pernah mengaku budak dan selalu mengaku majikan. Kafilah tersebut setuju untuk membeli budak dari Nuaiman seharga 10 unta. Nuaiman berpesan kepada kafilah tersebut agar mengacuhkan jika budaknya berkata bahwa ia adalah majikan. Lantas Nuaiman pun membawa kafilah tersebut untuk mendatangi Suwaibid. Ketika mereka sampai di tempat Suwaibid berada, lalu kafilah tersebut berkata, "Kami telah membelimu." Suwaibid pun kaget lalu menjawab, "Ia berbohong, aku adalah seorang lelaki yang merdeka." Tidak kaget mendengar jawaban yang sudah diduga, maka mereka pun berkata, "Dia telah mengabarkan kepada kami bahwa kamu akan bilang demikian." Mereka pun mengikatkan tali di leher Suwaibid dan membawanya pergi. Ketika Abu Bakar datang dan ia diberitahu kejadian tersebut, lantas Abu Bakar dan para sahabatnya pergi menemui kafilah tersebut dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Lantas mereka mengambil kembali Suwaibid. Ketika cerita ini disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukannya marah, Rasulullah malah tertawa karena kelucuan peristiwa tersebut. Itulah 3 kisah lucu kejenakaan Nuaiman bin Ammar bin Rafa'ah. Semoga video ini bermanfaat.